Halo, nama saya Muhammad Ilham Rinaldi. Saya dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem komunikasi dan juga informasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi itu tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer disebut juga dengan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, yaitu Computer Based Information System. Ada beberapa definisi sistem informasi, yaitu yang pertama ada menurut Alter tahun 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan juga Hopwood tahun 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan juga perangkat lunak atau hardware dan juga software yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih berguna. Yang ketiga ada menurut Turban, McLean, dan Weatherby tahun 1969, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Lalu, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen, yaitu manusia, komputer, teknologi, informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yaitu data yang ditransformasi menjadi sebuah informasi, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Lalu di sini ada skema struktur dari sistem informasi yang relevan dengan kegiatan lainnya maupun usaha dari suatu perusahaan. Ada 4 peranan penting dalam sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, yang kedua mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan juga pengendalian dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem-subsistem. Yang keempat atau terakhir, mengintegrasikan subsistem. Subsistem di sini yang dimaksud yaitu adalah bagian dari sistem. Jadi sebuah sistem yang ada bagian lain, yaitu seperti sebuah percabangan, dan itu adalah subsistem. B. Teknologi informasi. Menurut Alter tahun 1992, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisi, menyimpan, mengambil, dan juga memanipulasi atau menampilkan data. Menurut Martin tahun 1969, mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi saja, yaitu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi informasi dan juga komunikasi. Bagian C, lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu perangkat keras hardware dan juga perangkat lunak atau software. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik. Contohnya seperti memori, printer, keyboard, mouse, CPU, monitor, dan lain-lain. Adapun perangkat lunak yang terkait dengan instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut. Atau yang biasa kita kenal itu dengan aplikasi. Hak dan kawan-kawan tahun 2000 membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama ada teknologi masukan atau input teknologi. Yang kedua ada teknologi keluaran atau output teknologi.
Yang ketiga, teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Keempat, ada teknologi penyimpanan atau storage teknologi. Yang kelima, ada teknologi telekomunikasi atau telecommunication technology. Dan yang terakhir ada mesin pemroses atau processing mesin, atau yang lebih dikenal dengan istilah CPU atau Central Process Unit. Yang D, peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator atau sebuah yang memfasilitasi manusia bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan juga manajemen organisasi. Berkat teknologi pula, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Sebagai contoh, pengambilan uang melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. Yang dulunya itu kita manusia mau mengambil uang ataupun transfer uang, kita harus mendatangkan ke salah satu cabang bank yang kita ingin sampaikan atau kita ingin dapat kunjungin untuk mengambil uang ataupun proses transfer uang. Dan kini sekarang sudah bisa melalui ATM, mesin ATM yang ada pada beberapa tempat lokasi seperti minimarket dan lain-lain. Dan ada pula juga dompet digital atau e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain yang memudahkan untuk proses pembelanjaan e-commerce ataupun untuk membeli pulsa, data, dan lain-lain hanya melalui dengan handphone saja ataupun teknologi gadget yang kita punya. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas ataupun proses. Poin E, kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Menurut Alter, tahun 1992, ada banyak sisi yang mengalami perkembangan dengan cepat. Tetapi, ada juga yang masih tertinggal. Kecenderungan teknologi terhadap sistem informasi sebagai berikut. Pertama, ada peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik, atau kita dengan singkat disebut efisien. Yang kedua, ada ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Sekarang informasi dalam bentuk digital itu sudah banyak, bisa melalui HP, laptop, notebook. Informasi banyak sekali kita bisa dapat. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat. Keempat, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Sebagaimana diketahui, kecenderungan peralatan-peralatan masa kini relatif berukuran kecil sehingga mudah dibawa, atau yang biasa disebut dengan portable. Contohnya, kamera digital dengan ukuran yang sama dengan kamera analog, atau malah mungkin lebih kecil dapat digunakan untuk merekam objek dengan kualitas gambar lebih tinggi hingga ratusan buah, yang disimpan pada kartu memori yang sangat berukuran kecil. Dan sebuah CD-ROM dapat digunakan untuk menyimpan ratusan buku teks, yang pada sekarang sudah tergantikan oleh hard disk, oleh memori eksternal dan juga flash disk.
yang untuk storage juga sekarang sudah lumayan besar, yang mampu menyimpan ratusan hingga ribuan file dari ukuran memori byte, kilobyte, megabyte, gigabyte hingga ratusan gigabyte bisa ditampung oleh hard disk ataupun yang lainnya. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.